Dan proses dinamika litosfer terganggu karena menggunakan peta bagan, video, dan mengambil gambar. Baik, itu kompetensi dasar yang kita gunakan hari ini. Selanjutnya kita masuk dalam materi inti adalah dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Di sini ada lapisan litosfer dan karakteristiknya. Lapisan litosfer adalah lapisan kerak bumi paling luar atau paling atas yang terdiri dari batuan yang rata-ratanya 1.200 km. Yang secara umum tebal kerak bumi di bawah benua adalah 20-50 km. Sedangkan di bawah samudra tebalnya 10-12 km. Meskipun ketebalannya berbeda-beda, tetapi kerak bumi akan tersusun atas lapisan yang sama, yaitu lapisan sial atau silisium dan aluminium. Nah, di sini anak-anak bisa perhatikan ke depan, ini ada gambar penampang lapisan bumi dan litosfer. Ini gambarnya. Yang berikut, ini litosfer tersusun dalam dua lapisan, yaitu lapisan kerak samudra dan lapisan kerak benua. Yang pertama itu lapisan kerak samudra. Lapisan kerak samudra adalah lapisan yang basah dengan jenisnya tinggi dan tebalnya cuma 3,0 gram. Umurnya muda dan tipisnya cuma 7-10 km. Sesuai nama kerak samudra biasanya membentuk lautan. Ini kalian bisa lihat gambar penampang kerak samudra dan benua di samping sini. Ini ada kerak samudra, terus lempeng, kerak benua, litosfer dan atmosfer. Kerak benua adalah kerak komposisinya kayak SI dan air atau asam. Kerak itu berat jenisnya rendah 2,7 gram. Secara umum relatif kuat dan tebal. Sesuai nama biasanya membentuk daratan. Nah, ini ada gambar kerak samudra dan kerak benua di sini. Ini kalian bisa perhatikan gambar yang di bagian bawah. Berikut adalah siklus batuan. Siklus batuan ini merupakan salah satu komponen yang berada di alam raya ini. Batuan adalah abetik yang berada di tengah-tengah ekosistem alam ini. Dan mekanisme daur ulang batuan di alam dapat diuraikan sebagai berikut. Ada tiga bagian mekanisme daur ulang batuan itu. Yang pertama, magma mengalami proses pendinginan sehingga terjadi kristalisasi membentuk batuan beku. Yang kedua, batuan beku mengalami pelapukan dan erosi sehingga terangkut dalam larutan atau bukan larutan. Kemudian diendapkan sehingga terjadi proses sedimentasi membentuk batuan sedimen. Yang ketiga, itu batuan sedimen mengalami perubahan menjadi batuan metamorf. Batuan metamorf mendekati atmosfer dapat berubah lagi menjadi magma atau adanya magma baru yang menjadi batuan beku lagi. Sudah? Sudah, Ibu. Baik. Kita lanjut pada slide berikut, itu adalah jenis-jenis batuan. Di sini yang pertama ada batuan beku. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari magma yang membeku. Secara umum, batuan beku mempunyai ciri-ciri homogen dan kompak. Tidak ada lapisan dan umumnya tidak mengandung fosil. Di sini juga batuan beku berdasarkan tempat pembentukannya. Yang pertama, batuan beku dalam adalah batuan beku yang terbentuknya jauh di permukaan bumi, yaitu yang kedua, batuan beku korok atau gang adalah batuan yang terbentuk di daerah korok. Tiga, batuan beku luar atau disebut juga batuan belahan. Tentunya berdasarkan mineral pengusung batuan beku. Yang pertama itu batuan beku mineral ringan, dan yang kedua batuan beku mineral berat, dan yang ketiga batuan beku luar. Yang berikut adalah batuan sedimen. Batuan sedimen di sini adalah batuan yang terbentuk karena adanya proses pengendapan atau sedimentasi. Di sini juga ada tenaga yang mengendapannya. Batuan sedimen itu terbagi atas tiga bagian, yaitu yang pertama batuan sedimen akuatis, yang kedua batuan sedimen eorolis, dan yang ketiga batuan sedimen glasial. Nah, ini juga ada tempat pengendapan batuan sedimen. Yang pertama batuan sedimen terrestris, batuan sedimen marin, dan batuan sedimen limis. Dan yang terakhir batuan sedimen fluvial. Ini di sini juga batuan sedimen menurut cara pengendapan. Cara pengendapan batuan sedimen juga terbagi atas tiga bagian, yaitu batuan sedimen mekanis, yang kedua batuan sedimen kimiawi, dan yang ketiga batuan sedimen organik. Ini ada gambar-gambar yang berbentuk batuan sedimen di samping ini. Ini kalian bisa perhatikan. Batuan metamorf adalah batuan yang mengalami perubahan
secara fisik maupun kimiawi sehingga menjadi berbeda dari batuan induknya. Yang berikut itu batuan metamorf dinamo. Batuan metamorf dinamo berpengaruh karena adanya tekanan yang sangat tinggi dan waktunya sangat lama. Berikut adalah batuan metamorf kontak pionotalistik. Batuan metamorf kontak pionotalistik adalah batuan yang berubah karena pengaruh gas-gas magma. Mungkin materi kita hari ini cukup sampai di sini. Selanjutnya mungkin dari kalian ada yang mau bertanya atau kasih kesempatan. Ya, baik. Di sini di dalam kelas ini ada jumlah siswa ada berapa? 10, Ibu. 10. Sebaik kamu bentuk dalam 2 kelompok supaya ibu kasih tugas untuk minggu depan. Iya, Bu. Ya, nanti kalian turun ke lapangan untuk menganalisis batuan-batuan yang ada di sekitar lingkungan. Dan kalian buat video, gambar, dan minggu depan kalian masuk ke depan untuk presentasi untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Baik, mungkin dari penjelasan Ibu tadi sudah banyak memberikan, saya menyimpulkan mengenai pembelajaran kita hari ini. Apa itu litosfer? Menurut pasal kata litosfer berasal dari 2 kata, dan litos yang artinya batuan, dan sfera yang berarti lisan. Litosfer ini adalah lapisan bumi yang paling luas yang terdiri atas batuan dengan ketebalan rata-rata 1.200 km. Bisa diperkirakan begitu tebal sekali lapisan litosfer itu. Secara umum berada di bawah, secara umum berkarakter bumi ini adalah 20 km, 20 sampai 50 km, sedangkan di kawasan berat tebalnya itu sampai 10 sampai 12 km. Mungkin hanya itu yang bisa simpulkan dari pelajaran kita ini mengenai materi litosfernya. Terima kasih. Baik, berikan aplaus kepada teman-teman yang sudah menyimpulkan materi kita hari ini. Baik, sebelum ibu mengakhiri materi kita hari ini, ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih yang sudah memimpin kita dalam doa. Mungkin materi kita hari ini cukup sampai di sini, dan selamat siang untuk kita semua. Siang, Bu.